Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam belajar untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba praktikum kimia secara virtual menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Aplikasi ini sangat membantu sekali kepada Bapak Ibu serta pun siswa ketika sekolahnya kekurangan sarana prasarana dalam laboratorium. Nah, praktikum kali ini kita akan mencoba menguji pH larutan asam basa setelah dilakukan pengenceran. Nah, tujuan dari praktikum ini kita akan melihat kenaikan atau penurunan pH dari masing-masing larutan. Artinya kenaikan pH dari larutan asam ataupun penurunan pH dari larutan basa. Adapun alat dan bahan untuk praktikum virtual kali ini, yang pertama ada labu Erlenmeyer, kita sediakan nanti 2 dengan kapasitas 500 ml. Kemudian juga kita butuhkan gelas beaker sebanyak 2 buah juga. Kemudian pH meter yang telah tersedia di aplikasi ini. Adapun bahan atau larutan yang kita uji pada praktikum kali ini, yang pertama kita larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi yang sama 0,1 molar. Kemudian kita butuhkan juga tentunya Aquades H2O, air murni. Nah, semua alat dan bahan ini tentu tersedia di aplikasi Iridium Chemistry Lab ini. Baik, langsung saja kita coba ya. Kita sediakan dahulu yang pertama ya, tentu larutan yang kita uji ya. Asam klorida, kita lihat ini salah satu asam kuat, strong acid ya. Asam klorida HCl, ini bagian bawah kita masukkan. Kemudian natrium hidroksida. Natrium hidroksida merupakan salah satu larutan basa kuat, strong basis. Kita ambil yang konsentrasi 0,1 m. Oke. Nah, ini sudah ada. Kedua, sediakan 2 Aquades ya, Aquades H2O. Nah, mungkin Bapak Ibu atau Anda semuanya kita bisa masukkan 2 Aquades juga ya, biar lebih kelihatan lebih rapi. Seterusnya kita sediakan labu Erlenmeyer. Nah, ini yang menjadi wadah kita melakukan pengujian. Ini kita ambil ukuran yang paling besar ya. Kita ambil dengan kapasitas 500 ml atau setengah liter ya. Kita butuhkan juga 2. Baik. Lagi yang belum kita masukkan gelas beaker atau gelas kimia ya. Pada dasarnya ini gelas beaker ini tidak apa-apa kalau tidak kita masukkan. Namun karena sudah kita cantumkan di langkah kerja, oke, kita ambil gelas beaker 2 buah. Kita ambil ukuran paling besar. Oke, kita letakkan di sisi ya, samping. Artinya sebelah kiri ini merupakan pengujian untuk larutan asam, sebelah kanan ini merupakan pengujian untuk larutan basa. Nah, bagaimana tahapnya ya, atau bagaimana cara-caranya ya? Tentunya sebelum kita lanjutkan, ini bagian dari atau aplikasi Iridium ini kita akan melihat nanti kenaikan pH-nya itu pada pojok kanan ya. Nah, ini kan merupakan pH meter, alat ukur pH sebuah larutan. Nah, secara teori larutan asam ataupun basa tentu pH-nya berbeda. Untuk larutan asam itu pH-nya di bawah 7, sedangkan basa di atas 7 ya. pH 7 artinya pH netral ya. Kita lihat sebelum melakukan pengujian. Nah, ini larutan asam klorida ini pH-nya 1 ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, salah satu larutan asam kuat ya,
dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, ini volumenya kita lihat 100 ml. Ini lumayan cukup banyak ya untuk lakukan pengujian. Larutan basah natrium hidroksida pun juga sebanyak 100 ml. Nah, ini kita, sedangkan untuk untuk air ini sangat banyak sekali nih, 300 ml. Oke. Larutan asam klorida pH-nya di sini 1, sedangkan larutan natrium hidroksida di sini 13 pH-nya. Ini kita bisa melihat. Ini indikator pH larutan. Nah, caranya tentu kita masukkan dahulu ya larutan asam kloridanya ke sini, ke labu Erlenmeyer. Karena kita mau menguji kenaikan pH-nya, tentu kita sedikit yang kita masukkan agar kita nanti bisa melihat perubahan atau kenaikan pH-nya. Kita masukkan kira-kira 5 ml ya, sesuai yang telah kita rancang. Baik. Natrium hidroksida pun juga demikian, masukkan sebanyak 5 ml. Sama-sama kita cek ya, di masing-masing labu Erlenmeyer. Labu pertama, Erlenmeyer pertama ini ya, volumenya 5 ml. Untuk labu Erlenmeyer kedua juga 5 ml yang diisi dengan asam klorida untuk Erlenmeyer pertama dan natrium hidroksida untuk Erlenmeyer kedua. Nah, kita akan melakukan pengecaran dan kita akan mencatat bagaimana kenaikan atau penurunan pH larutan-larutan tersebut ya. Untuk larutan asam klorida ya, kita lakukan pengujian, kita masukkan air murni ini atau Aquades ini. Kita coba 100 ml. Untuk larutan natrium hidroksida pun juga kita masukkan sebanyak 100 ml. Nah, oke, kita taruh lagi biar bisa terlihat dengan jelas. Ini gelas beker ini kita susun ini aja lah. Baik, nah lalu kita amati ini untuk labu Erlenmeyer pertama. Elemen pertama tadi kita telah mengisi asam klorida dengan pH awal tadi 1. Sekarang kita melihat, nah di pH metet ini sudah naik larutan asam klorida tadi menjadi 2,32 pH-nya. Sedangkan untuk basa natrium hidroksida yang awalnya tadi pH-nya 13 sekarang sudah turun menjadi 11,67. Nah, ini membuktikan bahwa pH asam klorida ataupun pH natrium hidroksida ini akan mengalami kenaikan ataupun penurunan ketika kita encerkan dengan H2O. Dari 1 menjadi 2,32 ada kenaikannya kira-kira 1,32. Dan untuk basa natrium hidroksida ini penurunannya kira-kira dari 13 menjadi 11,67. Nah, ini kan ada 1 2 3 berapa ini? Ya, kira-kira demikian. Artinya pH atau ini berubah setelah dimasukkan H2O. Atau kita juga bisa menambahkan lagi ya. Bisa kita tambahkan lagi 100 atau 200 ya. 100 lagi. Sebentar, ini juga 100. Nah. Oke, kita amati juga bagaimana pH-nya ya. Karena tujuan kita akan melihat kenaikan atau penurunan pH. Nah, ini sudah naik lagi menjadi 2,61, sedangkan untuk natrium hidroksida sudah turun hingga 11,38. Nah, ini penting kita lihat
nanti berapa penurunan dari masing-masing larutan ini. Nah, kira-kira demikian praktikum kali ini. Mungkin anak-anak semuanya untuk praktikum di kelas bisa dicatat setiap 100 ml penambahan Aquades ataupun H2O berapakah penurunan atau kenaikan pH masing-masing larutan. Kita bisa menambahkan langsung. Nah, tadi untuk apa gunanya gelas beker ini? Coba kita lihat nih, tanpa melalui prosedur kita masukkan aja larutan asam klorida tadi yang telah kita turunkan, naikkan pH-nya. Kita masukkan semuanya di sini. Masukkan aja 200. Oke. Kemudian kita masukkan juga larutan natrium dioksida ini kepada gelas beker ini. Kita masukkan aja semuanya 200 tadi. Nah, kita lihat gimana pH-nya. Ini Anda semua kita lihat bahwa ketika asam atau larutan asam kuat dan larutan basa kuat dicampurkan, ini pH-nya menjadi netral. Nah, 7 ya. Nah, kira-kira demikian praktikum kali ini. Untuk salah atau benarnya apakah boleh dicampurkan, ini merupakan kajian dari guru-guru kimia, sedangkan saya merupakan basic saya untuk fisika. Sampai jumpa pada praktikum berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti ini bisa dibuat grafiknya.